Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, untuk episode kedua ini di bagian data science ya, kita akan belajar tentang basic Pandas ya. Nah, Pandas adalah salah satu package yang digunakan untuk mengolah dan melakukan analisa data dengan Python ya di data science. Nah, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang menggunakan Jupyter, jadi ada Jupyter Notebook atau Jupyter Lab itu apalagi terlebih dahulu harus memastikan bahwa virtual environment yang kalian buat kemarin itu dalam episode sebelumnya, atau misalnya kalian belum pernah belajar cara menggunakan atau membuat virtual environment, bisa merujuk pada video yang ada di channel ini, bagaimana cara membuatnya, kemudian menginstal package di dalamnya dengan tuntunan dari video yang sebelumnya. Setelah itu kalian pastikan bahwa virtual environment itu sudah terdaftar atau terregister di Jupyter sebagai suatu kernel ya. Nah, caranya kalian bisa ada dua cara. Yang pertama itu adalah kalian buka Jupyter Notebook-nya atau Jupyter Lab-nya. Kemudian kalian lihat kernel apa saja yang terregister di situ. Yang kedua, kalian bisa ketikkan perintah ini Jupyter kernel spec list ya. Nah, di situ akan muncul kernel-kernel apa saja atau virtual environment yang sudah diregister sebagai kernel yang bisa kalian gunakan di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab atau apalah ya. Nah, kita sekarang ini baru satu ya. Coba perhatikan, baru satu kernel yaitu Python 3. Ini root ya, basic aja. Jadi bukan virtual environment apapun yang pernah kita buat. Jadi kemarin yang kita buat itu belum terregister di sini. Nah, kalau kita pengen tahu apa saja yang sudah kita buat, itu kan perintahnya adalah ls virtual env ya. Nah, ini sudah ada dua dua environment, tapi saya tidak akan mendaftarkan yang ini, yang di bawah ini. Saya hanya akan mendaftarkan DSAI ya. Nah, cara yang kedua adalah kalian buka Jupyter ya, Jupyter Lab misalnya ya. Buka Jupyter Lab, di situ akan terlihat kernel-kernel apa saja yang sudah terregistrasi. Nah, di sini hanya ada satu kernel ya, yaitu ini Python 3. Oke. Nah, sekarang cara untuk registrasi kernel yang sudah kita buat itu adalah dengan mengetikkan perintah ini ya. Oke. Kita buka baru. Oke. Nah, sekarang kita coba registrasi ya. Tadi kalau kita lihat ls virtual env itu ada DSAI yang kemarin kita buat ya. Nah, sekarang kita registrasi DSAI itu ke dalam Jupyter Notebook ataupun Jupyter Lab ini sebagai sebuah kernel. Caranya yaitu dengan mengetikkan instruksi Python -m ya, ipykernel. Oke. Sebelum kita meregistrasi, kita masuk dulu ke ininya, ke virtual environment-nya. Caranya itu work on ya, DSAI ya, enter. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke data science AI-nya ya, di virtual environment data science AI. Nah, sekarang kita coba cek apakah di situ ada IP kernel yang sudah terinstall. Nah, caranya langsung saja install pip install ipykernel. Nah, harus diinstal dulu ini di dalam apa lagi? Di dalam virtual environment yang akan kita registrasi. Nah, rupanya kita sudah install ya, karena di sini requirement already satisfied. Artinya sudah terinstall. Nah, kalau sudah terinstall, langsung saja ketik Python -m ipykernel ya, user, kemudian name, kemudian namanya, nama virtual environment yang kita mau registrasi itu DSAI, kemudian display
display name-nya sebagai apa? Misalnya sebagai data science, ya, dalam kurung DSAI, ya. Oke. Nah, setelah itu kita enter aja. Oke. Coba ada yang salah barangkali. Em, ya harusnya nggak ada masalah ya. Oh, sorry. Ada satu argumen yang oke. Ini ya, kita harus pastikan dulu. IPyKernel Python -m IPyKernel install ya, harus diinstal ya. Enter. Oke. Jadi ada yang salah lagi. Oke. Kurang S-nya ya. Display name. Oke. Oke, sekarang sudah terinstall ya. Sekarang kita coba cek kernel spec Jupyter kernel spec list. Nah, eh, nah sekarang kita lihat tadinya hanya ada satu Python 3, sekarang sudah ada DSI. Nah, di sini di belakang ini mestinya juga sudah terregistrasi. Kita refresh saja ya. Hari ini. Oke. Nah, sekarang setelah kita refresh, kita lihat bahwa ternyata DSI itu atau data science sudah terregistrasi di sini ya. Oke. Nah, karena itu sudah terregistrasi, maka kita sudah bisa menggunakannya. Klik saja di sini ya. Oke, jadi otomatis kernel yang aktif adalah data science. Nah, sekarang kita tes. Kita tes dulu bagaimana cara menggunakannya. Kita pastikan dulu. Pertama, kita import pandas as pd. Oke, enter. Nah, tidak ada error ya. Tidak ada error, coba perhatikan. Di sini tidak ada error, berarti kita sudah berhasil menggunakan kernel ini yang di dalamnya sudah terinstal Pandas, NumPy, Seaborn, dan package-package yang kita butuhkan untuk mempelajari data science. Ya, oke. Jadi dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan menggunakan Jupyter ya sebagai alat belajar kita. Nah, saya akan shutdown dulu ini. Kita akan beralih dan pindah ke Jupyter Notebook ya. Oke, sekarang kita pindah ke Jupyter Notebook ya. Oke, sekarang kita gunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Sama saja sih sebenarnya kalau mau menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Jupyter Lab, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Jupyter Notebook ya. Ada satu file di sini, kita buka saja yang tadi ini ya yang kita buat. Oke, nah sekarang kita lihat di Jupyter Notebook kita sudah ada ini, sudah ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kernelnya. Kernel di sini ada dua DSI, kita gunakan data science ya. Oke, oke, kernel ready ya. Nah, sekarang kita akan rename dulu namanya 02 pengenalan Pandas ya. Oke, rename. Nah, sekarang
kita akan mulai belajar mengenal Pandas lebih jauh lagi. Oke? Oke, pertama untuk menggunakan Pandas kita harus mengimport modulnya dulu atau package-nya dengan cara mengetikkan import Pandas as PD ya. Kita import dan kita buat dia lebih singkat, lebih ringkas menyebutnya. Jadi kita panggil dia sebagai objek PD ya. Kemudian kita enter. Oke. Nah, apa sih Pandas itu? Pandas adalah package yang digunakan untuk melakukan data analisis, membuat plotting, kemudian mengolah data statistik. Oke. Nah, di Pandas itu kita eh, kasih ini jadi ini ya, kita kasih judul dulu. Judulnya itu adalah Markimol eh, berdasi. Oke, mari kita mulai belajar data science. Oke, nah kita ada Markimol berdasi, kasih judul itu aja. Jadi yang pertama itu adalah kita import dulu pandasnya. Oke, hal pertama adalah kita mengimport pandas, modul pandasnya ya. Oke, nah ini. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah bisa menggunakan pandas ini untuk membuat data frame. Jadi kita akan membuat data frame ya. Nah, apa itu data frame? Membuat, bentar, membuat data frame ya. Apa itu data frame? Data frame, apa itu data frame? Ya, data frame adalah tidak lain dari tabel ya, tabel. Nah, itu simple ya, simpelnya kayak gitu. Tidak lain adalah tabel. Oke. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan tabel pada data frame? Ya, ada beberapa cara ya. Yang pertama ya bisa kita input secara manual. Yang kedua kita bisa menggunakan data menginput data di tempat lain, misalnya di Excel, kemudian kita convert menjadi CSV, atau kita gunakan Excelnya langsung ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan menggunakan apa eh, coding atau ini untuk menggrab data ya. Oke, ya mungkin tadi ada suara-suara ya dari belakang itu anak saya lagi main sama sepupunya. It's okay, kita lanjut saja, tidak usah terganggu dengan itu. Suara itu akan lebih sering kita dengar lagi berikutnya karena mereka lagi asik. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, tabel, cara membuat tabel yaitu karena kita sudah menginisiasi pandasnya ini sebagai PD tadi, maka kita tinggal menggunakannya di sini dengan mengetik PD data frame ya. Ini data frame. Nah, cara penulisan data frame itu yang pertama bisa dengan bentuk sebagai ini ya, sebagai library ya. Misalnya, sini ada key-nya apa? Yes, misalnya datanya dalam bentuk list 30, 40. Oke. Kemudian no itu key-nya, value-nya list itu 25 misalnya, 25, 14. Oke, nah sekarang kalau kita enter, nah, coba perhatikan, nah ini yang disebut sebagai data frame.
Oke. Nah, kalau kita enter, di sini akan ada yes dan no dengan data 30, 40 seperti yang kalian lihat di sini 30, 40 ya. Kemudian no 25 dan 14, 25 dan 14. Oke. Jadi cara menuliskan table atau data frame di Pandas itu untuk key-nya itu adalah label dari kolomnya. Oke. Itu adalah label dari kolom. Jadi keys itu adalah label dari kolom. Sementara itu values-nya itu adalah isi atau nilai dari kolomnya itu sendiri. Jadi 30, 40, kalau kita tuliskan lebih banyak lagi misalnya gini ya. PD data frame kita buat lebih banyak lagi ya. Kita copy aja biar gampang. Oke. Sekarang kita tambahkan misalnya di sini 20, kemudian 16 ya. 25, kemudian 40 12, 41, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya, oke. Jadi sudah sama ya. Kemudian kita enter. Nah, lihat perhatikan jumlah kolomnya nggak akan berubah. Oke. Karena di sini hanya ada dua keys, itu yes dan no. Jadi kolomnya hanya akan ada dua, yes dan no, barisnya yang akan berubah. Jumlah baris akan sesuai dengan banyaknya list data yang kita isikan di sini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya list datanya ada yang kosong? Kita coba dulu ya. Oke, misalnya di sini ternyata di sini ada 22. Oke. Nah, coba perhatikan karena ini jumlahnya tidak sama antara kiri dengan kanan, maka otomatis akan error ya. Jadi minimal jumlahnya harus sama. Kalau misalnya tidak ada datanya, kita ketikkan saja 0 ya. Nah, dengan begitu dia akan memberikan kita value apalagi operasi yang benar, bukan error ya. Jadi returnnya itu adalah resultnya, hasilnya, bukan error code-nya. Meskipun pada akhirnya di sini 0 datanya. Oke. Nah, selanjutnya uh, ini kan data frame isinya angka-angka. Coba perhatikan ya. Isinya adalah angka-angka. Nah, bagaimana kalau misalnya isinya bukan angka? Oke, kita coba ya. PD data frame ya, isinya bukan angka. Misalnya isinya adalah ya like dislike lah misalnya si Bacok ya. Bacok itu uh, untuk satu hal dia suka ya. Kemudian satu hal yang lain B aja gitu ya, istilah anak-anak sekarang ya. B aja, biasa aja. Kemudian Siti. Siti itu untuk satu hal dia suka aja gitu ya. Kemudian untuk satu hal suka banget gitu. Oke. Nah, sekarang kita enter. Ya, kita lihat hasilnya. Jadi ternyata data frame itu bisa juga berisikan string ya, operasi string ya. Jadi bukan hanya value angka untuk numerik ya, tapi juga bisa berisi string atau karakter. Oke. Nah, untuk jumlah kolom aturan penulisannya juga sama. Jadi di sini keys-nya itu adalah label dari kolomnya. Perhatikan ya, keys itu adalah label dari kolom. Kemudian value-nya itu adalah list. Oke, list atau isinya itu adalah value dari library-nya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan di di depan ini ada 0 dengan 1. Ini dari tadi nongol terus.
Mulai dari pertama ya, 01, 01 sampai 3. Apa sih ini? Nah, ini yang disebut dengan indeks. Oke, indeks. Jadi, bisa juga sebenarnya label dari kolom. Bukan, label dari baris. Jadi row-nya ya, label dari row-nya. Untuk matriks atau untuk apalagi untuk tabel yang mempunyai label dua dimensi, jadi di kolomnya ada label, di sini juga ada label, itu kita uh, kita bisa include-kan indeksnya itu sebagai sebagai ini, sebagai apalagi sebagai bagian dari tabel ini atau sebagai hanya sebagai indeks saja. Nah, ini bisa diubah. Label-label ini bisa diubah. Jadi tidak harus 0, 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalnya memang tidak ada informasi yang kita perlukan untuk kita sematkan di sini sebagai nama daripada barisnya, ya biarin aja begitu. Tapi kalau misalnya ada informasi yang perlu kita berikan di situ, contoh misalnya gini, yang ini ya, kita copy aja biar cepat. Copy, oke, kita paste di sini. Misalnya si Bacok dan Siti ini sedang melakukan penilaian terhadap suatu komoditas. Misalnya komoditas itu adalah A, barang A dan barang B ya, misalnya ya. Nah, barang A dan barang B ini eh, itu kita jadikan sebagai indeks di sini. Oke? Cara menuliskannya itu di akhir dari deklarasi ini, table ini, data frame ini, di akhirnya sebelum kita tutup dengan kolom dengan kurung tutup dengan tanda kurung ya. Sorry. Nah, kita tuliskan indeks. Indeks sama dengan misalnya barang A. Ya, sudahlah. Barang A. Yang berikutnya adalah barangkali ya. Ya, barangkali aja. Oke, nah sekarang kita enter. Oke, nah sekarang kita lihat di sini indeksnya udah berubah labelnya ya dari 01 menjadi barang A dan barangkali. Oke. Nah, dengan begitu kita sudah mempunyai informasi yang lengkap tentang apa sih isi dari tabel ini. Oke. Dari dengan memberikan indeks. Itu jika indeks diperlukan. Kalau indeks tidak diperlukan ya ya udah, tidak usah repot-repot menulisnya. Nah, sekarang ada cara lain, oke, cara lain menuliskan ya data frame. Caranya adalah dengan uh, ini akan jadi cara yang umum nanti pada saat kita mulai ini ya, mulai lebih mendalam lagi, yaitu dengan menuliskan seluruh angkanya, seluruh value ini ya, itu secara perbaris ya, perbaris dalam menjadi satu list. Oke? Misalnya gini. Contoh ya, kita mau tulis ini dulu lah ya, yang simpel bentar ya. Ini aja. Ini aja ya. Ini kita mau tulis ini ya. Jadi di sini kan ada dua baris, oke? Dua baris. Nah, dua baris ini menjadi list. Dua list berarti ya. Perhatikan, jadi caranya menuliskan itu adalah dengan perbaris. Yang tadi kan kita menuliskan library, kemudian value-nya setiap value dalam satu kolom yang sama. Nah, ini tidak. Cara yang kedua ini adalah dengan menuliskan dalam satu baris yang sama. Oke? Semuanya dituliskan dalam satu baris yang sama. Seperti menulis tabel. Mengisi tabel di Excel ya. Pertama, karena dia list, kita kasih kurung kotak. Karena ada dua list, maka kita kasih kurung kotak satu lagi. Kemudian kita isi. Isi pertama suka. Suka. Kemudian suka aja. Oke? Nah, yang berikutnya
List berikutnya adalah yang bawahnya ya, B aja. Kemudian suka banget. Suka pakai banget ya. Oke? Nah, itu dengan begitu kita sudah selesai menuliskan datanya. Yang ini, oke? Sekarang kita tuliskan indeks dari kolomnya. Oke, dengan cara mengetik columns ya. Sama dengan kolom kotak. Nah, sama caranya juga dituliskan per baris. Jadi mulai dari bacok dan siti. Bacok, kemudian siti. Oke, enter. Nah, hasilnya akan sama dengan ini. Perhatikan, hasilnya sama dengan ini ya. Nggak ada bedanya. Oke, oke. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan indeksnya? Nah, untuk apalagi untuk menginikan indeks, untuk menuliskan indeks ya caranya sama aja. Pertama, kita copy dulu, paste di sini. Kemudian indeksnya itu nanti kita tambahkan setelah columns. Oke, di sini kan columns ya. Oke, nah sekarang kita koma lagi indeks. Sama dengan apalagi indeksnya itu kita tuliskan sebagai nah di sini perbedaannya indeksnya itu dituliskan dari atas ke bawah ya, barang A barangkali. Oke, jadi di sini barang A kemudian barangkali, coba perhatikan. Oke, nah oke, jadi cara penulisan indeksnya itu saja yang berbeda. Jadi indeks itu dituliskan berdasarkan urutan kolomnya ya, urutan urutan kolomnya. Kalau ini berdasarkan barisnya. Oke. Oke, yang ini juga kolom kolom labelnya ini atau indeks kolomnya ini itu berdasarkan barisnya. Kita tuliskan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Oke. Ya. Nah, sekarang kita latihan nih. Oke. Nah, misalnya kita ingin membuat apa lagi? Satu satu kolom, satu tabel dengan 3 kolom ya. Misalnya gini. PD data frame. Oke. Di sini penilaian untuk apa saja ya. Oke, misalnya ada data 30, 20, 10. Oke. Kemudian karena dia tiga kolom, maka kita akan buat jadi 3 ya. 20, sorry. 20, 15. Oke. Nah, kemudian 12, 14, 5. Oke. Columns-nya itu isinya adalah bacok, Siti, sama Herman misalnya ya. Oke. Nah, indeksnya sorry. Indeksnya itu kita isikan misalnya ini mereka masing-masing lagi menilai berapa banyak iPhone yang mereka ipong ya, mereka kumpulkan. Kemudian Samsung, kemudian Xiaomi ya. Ya, oke. Nah, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Di sini Bacok, Siti, Herman ya. Ipong, nah sekian, Samsulnya sekian, dan Xiaomi-nya sekian. Oke? Nah, begitulah caranya menulis data frame table.
Oke, nah di Pandas itu selain data frame model seperti ini, ada juga yang namanya, bentar ya, ada juga yang namanya series ya. Nah, series ini apa sih series itu? Bukan serius ya, bukan series. Nah, series itu ya list data, list sama dengan list biasa. Misalnya gini, PD, cara menuliskannya bukan lagi data frame tapi series. Ya, series, misalnya series 1, 3, 5, 6, misalnya ya, 7. Nah, ini adalah series. Series. Nah, pada saat kita menuliskan seperti ini, otomatis indeksnya juga akan ditulis seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang misalnya series itu memiliki label ya. Ya, labelnya adalah misalnya ya PD titik series itu datanya itu adalah 12, 23, 22, 12 misalnya ya. Itu indeks sama dengan tahun 2011, kemudian tahun 2012, kemudian tahun 2013. Oke, name-nya, jadi kita beri dia name, produk A. Jadi series ini adalah milik dari produk A. Oke, jadi semua data ini adalah milik dari produk A. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah produk A, datanya adalah ini, labelnya adalah ini. Oke, di tahun 2011, 2012, 2013, produk A itu jumlahnya 23, misalnya 22, 12, dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut sebagai series. Oke, nah seperti misalnya juga tadi, apalagi, dia tidak hanya bisa berisi numerik saja, tapi juga bisa berisi apalagi namanya, string ya, atau karakter atau teks. Nah, misalnya gini, ada kita buat bahan ya, bahan sama dengan PD titik series. Oke, nah di sini PD titik series ini misalnya bahannya 4 gelas, kemudian 1 cangkir, 2 sendok ya, 1 kaleng. Apa saja itu yang 2 sendok 1 kaleng itu indeksnya. Oke, ada di indeks jawabannya. Pertama terigu misalnya satu satu gelas, 4 gelas ya, ya udah, anggaplah terigu. Susu 1 cangkir, ya udahlah, biar aja. Telur 2 sendok, aduh ya, ya udahlah, kita anggap saja itu. Kemudian yang terakhir adalah mentega. Oke, nah kita kasih nama, ini adalah nama bahan dari dinner kita. Oke, enter. Nah, tidak ada yang muncul. Kenapa? Karena kita assign dia dalam sebuah variabel namanya bahan. Cara panggilnya ya tulis di sini bahan. Oke, nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ini adalah konten dari series kita yang bernama dinner. Oke, terigu 4 gelas, susu 1 cangkir, telur 2 sendok, mentega 1 kaleng. Oke, misalnya ya, itu misalnya. Oke, mungkin pertemuan kedua ini cukup sampai di sini saja dulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pandas, bagaimana cara membaca data dalam bentuk file ya, file CSV.
Jadi kalau misalnya datanya sudah dituliskan dalam tabel, sudah dirapikan ataupun belum dirapikan, itu bisa dikerjakan di Pandas ya. Itu dalam pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.